Tidak semua yang terdengar indah itu benar. Tidak semua yang viral itu adalah dalil. Karena keselamatan agama itu lahir dari ilmu, bukan dari prasangka, bukan dari akal. Simak tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Saat muncul pertanyaan, kebenaran harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Spirit, arah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV An-Nasihah dan pendengar Radio An-Nasihah 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Irsyadul Anam ila Usuli wa Muhimmati Dinil Islam, yaitu bimbingan bagi umat agar sampai kepada pokok-pokok dan perkara-perkara penting di dalam agama Islam, yang mana kitab ini disusun dalam bentuk soal jawab, dan kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdurrahman Al-Umar Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji tentang rukun Islam, demikian juga makna syahadat la ilaha illallah, demikian juga rukun syahadat la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan la ilaha illallah itu memiliki dua rukun, yaitu an-nafyu, penafian dengan makna menafikan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah al-isbat, yaitu menetapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah. Dialah Allah semata yang disembah, tidak ada sekutu baginya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang kuat. Kemudian alhamdulillah di pertemuan sebelumnya juga kita sudah menyebutkan secara ringkas tentang syarat la ilaha illallah. Dan ini insyaallah kita akan kaji pada kesempatan ini berikut dalil-dalilnya. Kata penulis hafizahullah ta'ala di pertanyaan yang ke-10, ma syurutu la ilaha illallah. Apa saja syarat la ilaha illallah? Jadi la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Sebagaimana kalimat ini juga memiliki rukun. Memiliki rukun. Kata beliau, syurutu la ilaha illallah thamaniyah. Syarat la ilaha illallah itu ada 8. Syarat la ilaha illallah ada 8. Wahia al-ilm. Yang pertama adalah ilmu. Lawannya adalah kejahilan. Lawannya adalah kejahilan. Ini rukun yang pertama. Iya. Seorang hendaknya mengetahui makna la ilaha illallah. Demikian juga
Dia mengetahui, dia mempelajari konsekuensi la ilaha illallah. Dan juga dia harus mengetahui pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ilmuilah wahai Muhammad. Ya, ilmuilah wahai Muhammad. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengilmui tentang la ilaha illallah, dia mempelajarinya dengan baik, memahaminya dengan baik, maka dia dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang meninggal, ya, ini umum, laki-laki maupun perempuan. Siapa saja yang meninggal dan dia mengilmui bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berita gembira dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu hadis ini merupakan penyemangat bagi kita semua untuk senantiasa mempelajari kalimat ini. Itu kalimat yang ringkas tapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yaqin, yaitu yakin. Harus yakin dengan kalimat ini. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kita harus yakin bahwasanya apabila kalimat ini diucapkan, ya, dan kita imani, kita ketahui, kita pelajari maknanya, maka itu yang akan menyelamatkan kita. Itu adalah sebab sehingga kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu." Sungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Thumma lam yartabu. Lalu mereka tidak ragu sedikit pun. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam keimanannya. Tidak ragu dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ragu, ya, dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man laqita wara'a hadzal ha'id." Siapa saja yang engkau jumpai di belakang tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbu. Siapa yang engkau jumpai di balik tembok ini dan dia mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah dalam keadaan yakin di dalam hatinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wabasyirhu bil jannah." Ya, berilah kabar gembira dengan surga. Ya, berilah kabar gembira dengan surga. Maka siapa yang mengilmui kalimat ini, dia yakin dengan kalimat ini dengan seyakin-yakinnya, maka dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari syarat la ilaha illallah adalah al-ikhlas. Ya. Keikhlasan. Ikhlas di dalam mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Tidak ada sedikit pun riya. Ya. Tidak ada kesyirikan. Ya. Dia ikhlas di dalam mengucapkan kalimat tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik?" Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah." Ya, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah
khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya. Tidak ada sedikit pun riya, ya, tidak ada sum'ah, ya, tidak mau dipuji, tidak mau disanjung, tapi dia mengucapkan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian syarat yang keempat adalah as-sidq, yaitu jujur. Ya. Jujur dengan kalimat tersebut. Ya. Tidak sama dengan orang munafik. Ya. Orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak jujur. Ya, mereka hanya mengucapkan di lisan mereka, tapi mereka mengingkari di dalam hati mereka. Ya, karena itu munafik adalah menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus jujur di dalam hatinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah shadiqan min qalbi." Tidak ada seorang pun yang mengucapkan, yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Dan dia juga mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, jujur di dalam hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan dia dari neraka. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Ketika seorang mengucapkan kalimat yang ringkas ini, kalimat la ilaha illallah, dia jujur, ya, ketika mengucapkannya, maka akan haram, ya, neraka baginya. Ya, tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dari syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah. Ya, cinta. Tidak boleh ada sedikit pun kebencian dengan kalimat ini. Demikian juga tidak boleh membenci orang yang mengucapkannya. Tidak boleh membenci orang yang mengucapkannya. Karena orang yang mengucapkan kalimat ini berarti dia adalah seorang muslim. Dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka harus cinta terhadap kalimat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cinta terhadap sesembahan-sesembahan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman itu jauh lebih keras kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwasanya orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah itu jauh lebih besar daripada kecintaan orang musyrik terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Ya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita betul-betul mencintai kalimat ini. Demikian juga mencintai orang-orang yang mengucapkannya. Nah, kemudian yang keenam dari syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad, yaitu tunduk, ya, dengan kalimat ini. Ya, tunduk terhadap konsekuensinya. Ya, harus tunduk dengan kalimat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Ya, siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa muhsin, dan dia melakukan kebaikan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kokoh,
Ya. Kata para ulama, yang dimaksud dengan wa man yuslim wajha. Yang dimaksud dengan yuslim wajha yaitu yang qad. Dia tunduk. Ya. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan muhsin adalah muwahhid. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi siapa yang berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berbuat baik, yaitu dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian yang ketujuh dari syarat la ilaha illallah adalah al-qabul, yaitu menerima. Ya, dia terima kalimat ini. Ya, dia ucapkan dengan lisannya, dia yakini dalam hatinya, dia amalkan dengan anggota tubuhnya. Dan tidak boleh dia menyombongkan diri. Ya. Siapa yang tidak menerima kalimat ini, maka dia dianggap sebagai orang yang menyombongkan diri. Karena itu orang-orang musyrik disebutkan di surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Sungguhnya apabila dikatakan kepada mereka, ya, la ilaha illallah. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, bagaimana sikap mereka? Yastakbirun. Mereka menyombongkan diri. Dan yang dimaksud dengan al-kibar itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran serta meremehkan manusia. Maka orang musyrik itu adalah orang yang menyombongkan diri. Kenapa? Tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka mereka adalah orang yang menyombongkan diri. Ya. Dan mereka berkata, ya, ketika mereka menyombongkan diri, ya, mereka berkata, wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka berkata bahwasanya, apakah kita akan meninggalkan ilah-ilah kita? Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, hanya karena seorang penyair yang gila. Nabi SAW dianggap sebagai seorang penyair. Nabi SAW dianggap sebagai orang gila. Ya, padahal beliau mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan bahwasanya, ya, seorang ketika mengucapkan kalimat ini, maka dia harus tunduk, ya, dan tidak boleh menyombongkan diri. Kemudian yang kedelapan adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengingkari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingkari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah," diucapkan la ilaha illallah. Ya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damu wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka haram darah dan hartanya. Adapun hisabnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia ucapkan dengan ikhlas, ya, atau mungkin dia ucapkan, ya, hanya karena ingin mengamankan dirinya, mengamankan hartanya. Ya, seperti orang munafik. Tapi yang kita hukumi adalah zahirnya. Dia ucapkan la ilaha illallah, berarti dia seorang muslim. Ya, adapun hatinya, ya, adapun hatinya itu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu an unaqqiba quluban nas." Saya tidak diperintah untuk mengorek hatinya manusia. Ya, saya tidak diperintah untuk mengorek hatinya manusia. Karena itu Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya, dia sebenarnya mengucapkan la ilaha illallah
itu hanya karena takut dengan pedangku. Hanya takut dengan pedangku. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya ma umirtu an unaqqiba quluban nas. Saya tidak diperintah untuk mengorek hatinya manusia. Maka ini 8 ya, syarat la ilaha illallah. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, wa qad jumi'at fi qaulin nazim. Ya, 8 syarat ini dikumpulkan oleh seorang penyair ya dengan 2 bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Ya. Jadi kalau kita hafal 2 bait syair ini, maka insyaallah kita akan mudah menghafal 8 syarat la ilaha illallah. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, ya. Kemudian tunduk, menerima, dan yang ke-8 adalah mengingkari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama menyebutkan ya 7 syarat la ilaha illallah. 7 syarat la ilaha illallah. Kemudian ya kita mengambil secara ringkas pertanyaan yang ke-11. Kata penulis hafizahullahu taala, ma makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah? Wa mad dalil? Apa makna syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa dalilnya? Apa dalilnya? Tentunya setelah kita ya mengucapkan syahadat la ilaha illallah, kita pahami maknanya, kita tahu rukunnya, kita sudah mengenal atau mengetahui syarat-syaratnya, maka persaksian kita yang kedua adalah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ya, atau kita persaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa makna ya syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa dalilnya? Kata beliau jawabannya, makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah huwal iqraru bil lisan wal imanu bil qalb bi anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu ilal jinni wal ins ajma'in wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Ya. Makna syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-iqraru bil lisan. Ya, ditakrir, diucapkan dengan lisan. Ya, diucapkan dengan lisan. Ya. Wal imanu bil qalb, dan mengimani di dalam hati bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada jin dan manusia seluruhnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia. Ya. Wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalin, dan meyakini ya bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Ya, beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya di surah Saba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad ya kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi berita gembira dan sekaligus pemberi peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang beriman, dan sekaligus memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya makna syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan ya, mengucapkan dengan lisan dan diyakini dalam hati bahwasanya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus rasulnya. Dan ini perkara yang sangat penting
Karena itu insya Allah kita akan jelaskan nanti ya bahwasanya beliau adalah hamba Allah. Karena beliau adalah hamba, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi. Sebab beliau juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun di sisi lain beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh kita meremehkan beliau. Maka tidak boleh kita gulu berlebih-lebihan kepada beliau ya, karena beliau adalah hamba. Namun tidak boleh juga kita meremehkan beliau karena beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala dan beliau diutus kepada seluruh ya makhluk jin dan manusia. Ya, jin dan manusia, dan beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita kaji di pertemuan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah di dalam mempelajari agama kita, apalagi terkait dengan akidah, mempelajari la ilaha illallah, demikian juga mempelajari makna syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas perkara tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah, maka tentunya itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Karena itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang samar menjadi jelas, yang keliru diluruskan, dan yang benar diteguhkan. Demikianlah tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk terjemahan kitab ringkasan tanya jawab, dapatkan di marketplace kesayangan Anda di Lapak Santri atau melalui WA di 0811 460 3600. Agama ini dibangun di atas usul yang kokoh, bukan asumsi, bukan pula perasaan. Spirit, arah kehidupan.